Pagi sahabat-sahabat rohani, selamat datang ke dalam Pekan Suci. Pada hari ini tanggal 25 Maret 2024. Adapun renungan kita pada hari ini diambil dari bacaan Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Maaf, bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, saya berikan judul dari renungan pada hari ini, yakni Yesus adalah teladan, the inner beauty. Yesus adalah teladan dari kecantikan hati. Ada ungkapan Latin demikian, ex abundantia cordis. Artinya, dari hati yang baik keluar hal-hal yang baik. Dengan ungkapan ini sebaliknya dapat digambarkan, dari hati yang buruk akan keluar hal-hal yang buruk. Dan ini mengingatkan kita akan sabda Tuhan kita Yesus Kristus, yang menyadarkan kita sekaligus mengingatkan kita, yakni di mana hartamu, di situ hatimu. Ini dilukiskan dalam Injil Sinoptik, yaitu Injil Matius bab 6 ayat 21 dan juga Injil Lukas bab 12 ayat 34. Dua Injil ini melukiskan ucapan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan ucapan ini kita disadarkan bahwa apabila kita memiliki harta, dan harta itu dapat kita lacak di dalam hati kita, itulah harta yang sesungguhnya, baik harta hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Sebagaimana judul yang saya berikan dalam renungan ini, Yesus adalah teladan, the inner beauty. Di sini kita menemukan apa harta Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita dapat menemukan harta itu ada di dalam hatinya. Yang pertama, yakni totalitas ketaatan kepada rencana Bapa, kesetiaan kepada rencana Bapa sampai pada titik terakhir ketika ia berdoa di Taman Getsemani dengan berkata, "Ya Bapa, apabila ini adalah kehendak-Mu, aku melakukan." Maka dia membiarkan ditangkap untuk disalibkan oleh serdadu Romawi, ditangkap atas rancangan dan usulan keputusan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang Farisi dalam majelis agama Sanhedrin. Inilah harta Tuhan kita Yesus, adalah ketaatan total
kepada rencana Allah. Apa rencana Allah itu? Yaitu menyelamatkan umat manusia. Maka di dalam hati Tuhan kita Yesus Kristus ada totalitas mencintai manusia. Itulah harta yang ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu ketaatan kepada Bapa untuk mencintai kita, taat dan mencintai kepada Bapa dan kepada manusia yang mencintai. Itulah harta yang ada di dalam hati Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita boleh bertanya, apa sih harta Bunda Maria? Dalam ungkapan Bunda Maria, yaitu puji-pujian kepada Allah. Magnificat. Ia berkata, hatiku gembira karena Allah. Di dalam hati Bunda Maria ada kegembiraan. Kegembiraan itu bukan karena prestasi akademis. Kegembiraan itu bukan karena kesehatan. Kegembiraan itu bukan pengakuan sosial. Kegembiraan itu bukan materi. Kegembiraan itu bukan respon positif dari orang sekitarnya, tapi hatiku gembira karena karya Allah ada di dalam hidupku. Itu adalah isi harta dari Santa Perawan Maria. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, sekarang marilah kita melihat Injil pada hari ini untuk melihat apa sih yang ada di dalam hati Maria. Apa sih yang ada di dalam hati Yudas Iskariot? Sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Dilukiskan bahwa Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni dan sangat mahal. Maria tidak mempedulikan bagaimana mendapatkan duit begitu banyak, susah dan perih untuk membeli minyak tersebut. Tetapi di dalam hatinya ada harta, itu cinta pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan kita Yesus Kristus sungguh mengetahui dia sebagai Allah, dia mengetahui isi hati manusia. Maka ia berkata kepada Yudas Iskariot, biarlah ia meminyaki kakiku, karena itu adalah tanda ia meminyaki aku di hari penguburanku. Inilah suatu ungkapan cinta dari Maria, inner beauty yang ditangkap dan diketahui oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan kita Yesus Kristus menginformasikan kepada kita tentang kecantikan hati dari Maria, harta yang ada di dalam hatinya. Marilah kita menengok lagi sahabat-sahabat rohani yang terkasih, Lazarus. Lazarus juga memiliki cinta yang besar kepada Yesus. Ia mau duduk makan bersama sebagai ungkapan inilah harta yang berharga di dalam dirinya. Harta yang bernilai kecantikan hati Lazarus, yaitu dia tidak takut kepada orang-orang Yahudi yang berencana ia juga akan dibunuh. Karena ia membuat orang-orang Yahudi meninggalkan pemimpinnya, percaya kepada Yesus karena kebangkitan Lazarus. Dia tidak takut. Hartanya adalah cinta. Cinta kepada Yesus mengalahkan ketakutan. Yang berikut kita lihat Yudas Iskariot. Dia mengungkapkan seakan-akan dia punya the inner beauty. Dia punya hati yang mencintai orang-orang miskin. Maka ia mulai menggunakan ungkapan-ungkapan kamuflase yang dilukiskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu serigala berbulu domba. Dia katakan, pastu yang itu mahal dan dijual dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Injil Yohanes melukiskan. Itu adalah sebuah sandiwara. Itu adalah menutupi niat dia yang tidak baik. Harta di dalam hatinya bukan
cinta kepada orang miskin, dan membantu mereka. Tetapi harta yang ada di hatinya, yaitu dia punya kepentingan pribadi, untuk kesenangan pribadi, untuk egonya. Dan inilah situasi isi harta di dalam hati Yudas Iskariot. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, masa pertobatan adalah sebuah perjalanan. Secara kecil kita menyingkirkan harta-harta yang tidak baik di dalam hati kita. Kita dengan semangat pertobatan ingin memasukkan hal-hal yang baik di dalam hati kita. Dan hal-hal yang baik itu, itulah yang hendaknya dikeluarkan di dalam perkataan, di dalam sikap kita, di dalam relasi kita, di dalam orientasi hidup kita, bahkan dalam visi hidup kita. Visi hidup kita dan misi hidup kita, baik personal, kelompok, maupun komunitas keluarga, ditentukan oleh harta apa di dalam hati kita. Sahabat rohani yang terkasih, kita semua memiliki komunitas keluarga. Religius memiliki komunitas biarawan, biarawati, dan para pastor. Saya boleh bertanya, apa harta keluarga kita saat ini? Apakah dalam keluarga kita masing-masing memiliki harta yang sama, harta yang baik, sehingga keluarga kita mengekspresikan hal-hal yang baik dalam relasi dengan sesama? Ini adalah pertobatan komunitas. Ini adalah pertobatan yang mengambil tema sinodal, yaitu berjalan bersama, berpartisipasi, dan bersekutu. Hanya terjadi kalau dalam hati kita ada harta yang baik, harta cinta, harta kegembiraan karena Tuhan di dalam kehidupan kita, harta yang menunjukkan kepada kekudusan hidup. Sahabat rohani yang terkasih, Anda sangat mencintai Bunda Maria. Saya percaya perjalanan Anda selama ini mengungkapkan kegembiraan Anda hanya karena Tuhan. Hati Anda kini bergembira, bersukacita karena Tuhan, bukan karena yang lain, karena rencana-rencana Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kerahiman Tuhan. Semoga kita mengekspresikan hati yang cantik di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat memasuki Tri Hari Paskah. Sampai jumpa setelah kita merayakan Yesus yang bangkit bagi kita, bagi alam semesta, dan bagi seluruh kosmos ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.